Halo semua, selamat datang di vlog saya untuk ujian akhir semester mata kuliah Media and Culture Studies dengan dosen pengampu Ibu Dia Puspitasari. Perkenalkan, nama saya Ananda Tribagus Herwanto dengan NIM 11522000217. Judul vlog saya kali ini adalah FOMO Piala Dunia, ketika sepak bola jadi ajang validasi sosial. Piala Dunia 2026 yang digelar di Amerika Serikat, Kanada, dan Meksiko ini jadi momen besar yang memicu fenomena FOMO di Indonesia. Salah satu bentuknya yang paling ketara itu adalah munculnya supporter karbitan, istilah untuk orang mendadak jadi pecinta bola demi tidak ketinggalan tren, bukan karena benar-benar mengikuti taktik ataupun punya loyalitas dalam tim tertentu. Bentuk lain dari FOMO ini adalah budaya nonton bareng atau nobar. Di Indonesia, nobar Piala Dunia bukan cuma soal nonton pertandingan, tetapi jadi ajang berkumpul yang dianggap menjadi wajib diikuti, sampai ada yang merasa rugi dan ketinggalan kalau menonton sendirian di rumah. Media sosial menampilkan Piala Dunia bukan sekedar sebagai pertandingan olahraga, tapi sebagai momen sosial yang harus diikuti semua orang, apapun latar belakang minatnya. Story update skor, foto nobar rame-rame, sampai meme tentang tim favorit, semuanya dibingkai sebagai bukti bahwa seorang kekinian dan gaul, bukan sebagai pilihan personal soal suka atau tidak suka bola. Disinilah konsep komodifikasi budaya terlihat jelas. Momen mau nonton bola dan rasa kebersamaan diubah jadi komoditas. Paket streaming berbayar, tiket nobar di kafe atau ruang publik, bahkan merchandise tim, semua harus dibeli demi bisa ikut merayakan. Ada juga unsur industri budaya di baliknya. Platform streaming menawarkan paket-paket khusus Piala Dunia di kafe dan ruang publik, membuat acara nobar berbayar, dan semua ini dirancang untuk memanfaatkan momentum euforia massal yang sedang terjadi. Yang diuntungkan dari fenomena FOMO Piala Dunia ini adalah penyediaan layanan streaming berbayar yang menjual paket khusus turnamen, pengelolaan tempat nobar yang menarik, biaya masuk atau minimum order, serta brand-brand yang memanfaatkan momentum untuk kampanye pemasaran bertema bola. Konsumen yang sebenarnya tidak terlalu tertarik dengan sepak bola pun ikut mengeluarkan uang dan waktu demi menghindari rasa tertinggal dari circle sosialnya, yaitu bola. Di titik ini relevan dengan konsep hegemoni, anggapan bahwa semua orang Indonesia harus heboh Piala Dunia, dinormalisasi lewat media sampai terasa seperti kewajiban sosial. Padahal di baliknya ada kepentingan ekonomi dari industri media, platform streaming, dan ruang publik yang diuntungkan dari euforia ini. Fenomena supporter karbitan menunjukkan bagaimana identitas seorang dibentuk lewat partisipasi pada tren, bukan minat yang otentik. Update skor di status, ikut nobar, atau sekedar tahu nama-nama pemain bintang jadi cara untuk menunjukkan diri sebagai dari kita, seperti Ronaldo, Messi, Mbappe, dan lain sebagainya. Bukan orang yang ketinggalan zaman. Disinilah konsep simulakra dan hiperrealitis dari Baudrillard relevan. Banyak orang lebih fokus menunjukkan bahwa mereka sedang menonton Piala Dunia lewat story dan postingan,
dibanding benar-benar menikmati atau memahami pertandingan. Citra tentang ikut merayakan jadi lebih penting daripada pengalaman menontonnya sendiri. Sebagai audiens, kita memang aktif memilih ikut nobar atau update status, tetapi pemaknaan soal apa yang wajib diikuti itu sendiri sudah dibentuk lebih dulu oleh tekanan sosial dan arus media. Dampaknya cukup nyata. Riset menunjukkan FOMO terkait dengan ajang besar seperti Piala Dunia bisa memicu stres, kekalahan fisik, hingga masalah finansial mulai dari biaya berlangganan, layanan streaming, biaya nobar, sampai pengeluaran untuk merchandise tim yang sebenarnya tidak terlalu disukai. Secara psikologis, dorongan untuk terus update dan tidak ketinggalan bisa meningkatkan rasa cemas dan menurunkan rasa percaya diri ketika seorang merasa kurang paham bola dibanding lingkungannya. Di sisi lain, budaya nobar sebenarnya juga punya nilai positif sebagai ruang kebersamaan sosial, tapi ketika partisipasi itu didorong oleh rasa takut tertinggal, bukan oleh ketertarikan yang tulus. Nilai kebersamaan itu jadi bergeser, jadi tekanan sosial yang tidak sehat. Jadi dari pembahasan ini saya melihat bahwa euforia Piala Dunia 2026 di Indonesia tidak lepas dari mekanisme FOMO yang sengaja dipelihara oleh media dan industri di sekitarnya. Sebagai konsumen sekaligus mahasiswa Media and Culture Studies, penting bagi kita untuk lebih sadar. Ikut merayakan boleh saja, tapi pastikan itu karena minat yang tulus, bukan semata takut dianggap ketinggalan zaman. Itu dia analisis kritis saya tentang fenomena FOMO Piala Dunia 2026 di Indonesia. Terima kasih sudah menonton. Sampai jumpa di tugas berikutnya. Terima kasih.